kok. Kamu diem aja dari tadi, Ren. Ada yang mau kamu omongin kan? Iya, aku mau ngomong sesuatu, tapi takut kamu salah paham. Kalau penting bilang aja. Aku siap dengerin. Nay, aku udah mikir lama, kayaknya kita harus udahan ya. Udahan? Kamu serius ngomong gitu sekarang? Aku serius, ini bukan karena aku udah gak sayang, tapi orang tuaku gak setuju sama kita. Gak setuju kenapa? Aku pernah nyakitin mereka gitu emangnya? Bukan, tapi mereka bilang pengen calon menantu yang lebih, yang kelihatan alim dan lebih sopan. Jadi, cuma karena aku gak pakai jilbab gitu? Bukan cuma itu, Nay, tapi mereka takut aku salah pilih. Katanya perempuan yang bajunya terbuka suka bawa sial. Astaga, Ren. Kamu dengerin aja omongan kayak gitu. Kamu tahu kan? Aku kerja keras. Aku gak neko-neko. Aku tahu, Nay, aku tahu kamu baik, tapi mereka gak mau ngerti. Aku udah coba jelasin, tapi mereka tetap kekeh. Jadi kamu lepasin aku cuma karena omongan mereka? Aku gak punya pilihan, Nay. Aku gak bisa ngelawan orang tua. Oh, pengecut, Ren. Aku realistis, kalau aku maksa mereka bakal benci seumur hidup. Tega ya kamu. Bikin aku hancur kayak gini. Maaf ya, Nay, aku cuma gak mau makin sakit hati nanti. Lebih baik sekarang. Lo bijak. Udah nyakitin aku. Masih aja sok mulia. Kamu pikir gampang apa ditinggal gitu aja? Lebih baik sekarang daripada terus berharap. Aku cuma pengen kamu bahagia, Nay. Meskipun bukan sama aku. Cuma kan aku gak alim lewat orang tuamu. Aku juga terluka, Nay. Tapi apa gunanya kita terusin kalau nggak bakal direstuin? Omong kosong. Kamu cuma cari alasan biar kelihatan bener. Aku juga terluka, Nay. Tapi apa gunanya kita terusin kalau nggak bakal direstuin? Aku pamit ya, Nay. Aku cuma bisa doain yang terbaik buat kamu. Gak usah doa-doa. Simpan aja doamu sana. Reno pun pergi. Setelah lama terdiam, Naila menghapus air matanya dengan tangan gemetar. Alim katanya. Jadi segitu pentingnya tampilan di mata mereka. Kalau tampilan bisa bikin orang percaya, aku juga bisa. Iya, Tren. Ini yang kamu mau kan? Cewek alim, lembut, manis. Aku bisa lebih dari itu. Ini percaya sama orang yang sok suci. Aku juga bisa. Beberapa hari berlalu sejak malam itu. Hari itu, Naila melangkah dengan percaya diri. Berhenti di depan toko pakaian muslim. Memandangi manekin berjilbab serta gamis-gamis lain. Ini dia deh yang katanya kelihatan suci. Lihat aja nanti hasilnya. Iya, saya mau lihat gamis panjang sama jilbab lebar yang warnanya kalem. Wih, bagus. Adem banget ya. Cocok buat pengajian nih. Oh, gitu ya. Tambahin juga tasbih kecil ya. Yang cantik tapi murah aja. Oke lah, bungkus semuanya. Beberapa hari kemudian di kamar, ia berdiri di depan cermin. Rambutnya kini tertutup sempurna, gamis panjang menjuntai, dan di tangannya tasbih tergantung. Nah, ini baru kelihatan kayak ustazah nih. Siapa sangka cuma ganti baju bisa sebeda ini. Ia pun mulai melancarkan aksinya. Hingga beberapa minggu kemudian, kabar tentang Ustazah Naila mulai menyebar di kompleks sekitar. Ia sering diminta datang ke majelis kecil dan mengisi tasyah ringan. Suatu hari, di salah satu rumah warga, Naila duduk di depan. Ibu-ibu sekalian, hidup ini cuma sementara. Dunia hanya persinggahan. Kalau kita mau tempat yang lebih kekal di akhirat, kita harus siapkan bekalnya. Kadang Allah kasih rezeki bukan cuma lewat harta, tapi lewat keikhlasan kita berbagi. Masya Allah, Nak Naila, kata-katamu ngena banget di hati ibu. Jarang loh ada anak muda bisa ngomong seindah ini. Semua karena bimbingan Allah, Bu. Saya cuma menyampaikan apa yang saya pelajari. Belajar di mana, Nak? Nah ya, coba dari pengalaman, Bu. Hidup yang ngajarin saya tentang mana sabar dan tobat. Subhanallah, kau masih muda tapi udah bijak ya. Ibu harap kamu sering datang ke majelis kita. Ibu-ibu di sini butuh sosok kayak kamu. Insya Allah ya, Bu. Kalau waktunya pas, saya bakal datang lagi. Saya juga pengen kok ibu-ibu sekalian semakin dekat sama Allah. Ibu doain kamu istiqomah ya, Nak. Ibu yakin kamu orang baik. Masih, Bu. Ibu senang banget kenal kamu. Kalau butuh apa-apa, jangan sungkan bilang ya. Naila tersenyum ramah, tapi dalam hatinya ada rasa puas yang menebal. Gampang banget ya bikin orang percaya. Dengan sedikit demi sedikit,
nanti mereka bakal nurut semua. Beberapa minggu berlalu, dan nama Naila semakin dikenal. Setiap pekan, ada saja undangan dari ibu komplek berbeda. Malam itu, di kamar kecilnya, Naila menata amplop-amplop berisi uang di atas meja. 100.000, 200, 300. Wah, cepet banget numpuknya. Padahal cuma ceramah setengah jam. Ibu-ibu ini gampang banget kesentuh ya. Apalagi aku udah bilang surga sama pahala, langsung di dompet dibuka. Kalau Seti Boja kasih segini tiap minggu, gimana kalau aku bikin program ya? Program apa ya? Program jaminan surga. Beberapa hari kemudian, di salah satu pengajian, Naila mulai menyisipkan idenya dengan hati-hati. Ibu-ibu sekalian, saya mau berbagi kabar baik. Belakangan ini banyak yang tanya caranya bantu diri sendiri dan keluarga supaya dosa-dosanya bisa diampunkan. Maksudnya gimana nak? Bisa untuk keluarga juga? Iya bu, jadi saya ada amalan khusus yang bisa jadi bentuk sedekah. Saya sebut ini program jaminan surga. Dengan tulus dan infak, insya Allah pahala terus ngalir buat yang masih hidup maupun yang udah meninggal. Jadi, kalau ikut program itu, dosa kita bisa dihapus gitu nak? Insya Allah, kalau yang sungguh-sungguh dan hatinya ikhlas, saya nggak jual surga bu, tapi saya bantu ibu-ibu sekalian buka jalan menuju ke sana. Masya Allah, Naila, udah lama loh yang minta almarhum suami, saya diampunin. Wah, Allah pasti sayang sama orang-orang yang mau berjuang buat orang tercinta loh bu. Sedekah ini jadi amal jariah buat beliau. Kalau gitu, ibu mau ikut. Udah lama nih, sinuang buat hal kayak gini. Kalau jadi bekal buat almarhum, ibu ikhlas banget. Insya Allah bu, niat baik gak akan pernah sia-sia. Jumlah infaknya juga seikhlasnya aja sih. Tapi kalau untuk amalan penuh, biasanya 5 juta. 5 juta? Yaudah deh, gak apa-apa nak, ibu udah siap. Ini semua buat suami ibu, biar tenang di dalam sana. Beberapa hari kemudian, Bu Rahayu datang ke rumah Bu Naila membawa tas kecil. Assalamualaikum Naila. Waalaikumsalam bu. Wah, ibu datang sini tuh beneran. Ayo masuk. Ini nak, tabungan ibu gak seberapa, tapi bu niatkan kalau bekal suami di akhirat. Ya Allah bu, saya juga terharu nih ya jadinya. Yang ibu luar biasa ya. Insya Allah amal ini diterima. Ibu ikhlas nak, kalau ini bisa jadi penebus dosa almarhum, uangnya sedikit pun. Insya Allah ya bu, malam-malam ini saya doakan khusus buat beliau. Semoga Allah lapangkan jalannya menuju surga. Terima kasih Nak Naila. Beberapa minggu berlalu, hidup Naila kini jauh berbeda dari sebelumnya. Dari rumah kontrakan kecil yang dulu sepi, kini ia sering terlihat keluar masuk mall, makan di restoran, dan membawa tas belanja mahal. Satu sore di kafe mewah, ia duduk bersama temannya, Nita. Gila Nay, kamu sekarang kelihatan beda banget. Ponsel baru, skincare mahal, tas branded lagi. Dari mana nih semuanya? Sekinit, kalau kita ikhlas bantu orang, Allah juga kasih balasan berlipat-lipat. Kamu beneran ya dapat semua ini di ceramah-ceramah kecil itu? Iyalah, sekarang banyak yang percaya sama aku. Mereka minta bimbingan, minta doa, minta amalan khusus. Amalan khusus? Maksudnya gimana? Aku bikin program baru, namanya Paket Surga. Ibu-ibu tuh suka banget yang kayak gitu. Paket surga? Astaga Nay, emang boleh ngomong kayak gitu? Alanit, cuma istilah aja itu. Aku gak masa siapa-siapa, mereka sendiri datang sama niat tulus. Aku cuma bantu. Kompas yang tarif ya? Berapa? Ya aku bilang, kalau menurut lengkap, sedekahnya 10 juta. Tapi si kelasnya juga boleh. Kayaknya aku mulai keterusan nih. Alanit, gak ngerti kamu tuh. Kalau gak manfaatin momen ini sekarang, orang lain bakal lakuin. Tapi kan kamu berhenti ustazah Nay. Tidaknya sekarang kamu dipanggil gitu kan? Ya emang bagus lah begitu. Orang percaya aku, terus sama mereka tenang. Apa salahnya coba aku yang berbagian? Beberapa hari kemudian, suasana pengajian kecil kembali ramai. Ibu-ibu sekalian, hari ini saya mau ngenalin program baru. Namanya Paket Tiket Surga Keluarga. Amalan ini insya Allah bisa jadi amalan bagi seluruh anggota keluarga menuju rahmat akhirat. Subhanallah Nak Naila, programnya luar biasa. Jadi kalau kita ikut, pahala juga ngalir ke anak dan cucu ya? Betul bu, karena niat baik itu bisa nular dalam satu keluarga. Kalau satu anggota beramal,
Insya Allah semua kena berkahnya. Jadi nak, berapa impaknya buat program ini? Seikhlasnya Bu. Tapi kalau mau amal lengkap, pakai doa sama nama keluarga dibacain tiap malam. Kalau itu biasanya 10 juta. Berapa ibu-ibu berbising? Ada yang kaget dan ada juga yang tampak bersemangat. Bu Rahayu salah satunya. Bu mau ikut nak? Ibu pengen seluruh keluarga ibu tenang di akhirat nanti. Masya Allah. Semoga nanti ibu diterima Allah ya. Ini Naila, udah siapin 10 juta buat keluarga besar ibu. Waduh Bu, masa buru-buru juga gak apa-apa. Nanti aja kalau ibu udah yakin. Ibu udah yakin nak, hati ibu tenang bakal dengar ceramah kamu. Ya Allah, semoga amal ibu jadi penebus dosa semua keluarga ya. Amin. Ibu percaya sama kamu nak. Kamu tuh kayak malaikat loh, dikirim buat bimbing ibu. Makasih ya Bu, saya bakal doain khusus buat keluarga ibu malam ini. Semoga kamu juga panjang umurnya dan rezekimu lancar. Amin Bu. Setelahnya Nala kembali duduk di meja. Antara amplop-amplop tebal yang kini menumpuk lebih banyak dari sebelumnya. Ia tertawa kecil, saling menatap ponsel barunya. Kalau ini terus jalan, aku bisa nih buka yayasan. Atau mungkin travel umroh juga sekalian. Beberapa bulan kemudian, suasana rumah Bu Rahayu tidak seramai dulu. Uang tabungan yang dulu numpuk, ini tinggal sedikit. Kini, ia duduk di ruang tamu sambil menghitung sisa tabungan di bukunya. Sambil juga menunggu anaknya yang katanya hari ini akan pulang. Astaga, tinggal segini dan padahal dulu masih puluhan juta. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya Allah Yanwar, ada kau pulang juga nak? Iya Bu, aku kangen banget. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat nak. Ibu sekarang sering ikut pengajian juga, jadi hati saya tenang terus. Pengajian? Gimana Bu? Di komplek ini, tiap minggu, ustazahnya namanya Naila. Orangnya lembut banget, pintar ngomong, selalu bikin ibu semangat. Wah, bagus dong Bu. Tapi ini apaan Bu? Ini sebenarnya tabungan ibu udah mulai nipis nak. Loh, kenapa bisa? Ibu kan ikut programnya amal dari Ustazah Naila, namanya Paket Surga. Terus ada juga amalan keluarga abadi. Ibu pikir ya buat bekal akhirat. Paket tiket surga? Serius Bu? Iya nak, ibu udah ikut yang paling lengkap, 10 juta sekali. Tapi nggak apa-apa lah, ini pahala keluarga kita. Bu, masa beli surga bisa pakai uang? Gak ada dalilnya itu. Kamu kan belum kenal Ustazah Naila nak. Itu orang baik. Kalau dengar ceramahnya, hati ibu tenang banget. Loh Bu, justru yang bahaya Bu. Dia berarti memanipulasi ibu dan mungkin ibu-ibu pengajian yang lain juga. Nggak ngomong gitu nak, ibu yakin dia tulus. Ibu sadar gak tabungan ibu tuh hasil kerja keras bertahun-tahun. Sekarang hampir habis karena program kayak gitu. Tapi ibu ikhlas nak, namanya juga sedekah. Sedekah iya, tapi kalau dikomersilkan itu udah beda. Ibu nggak curiga uangnya dipakai buat apa? Ya ibu doain keluarga kita. Kalau ada sisanya, kata ibu pembangunan pesantren sama santunan yatim. Emang ibu pernah lihat pesantrennya atau laporan dari fotonya? Belum sih, tapi Surga itu nggak bisa dibeli pakai nominal, semua dari amal dan keikhlasan, bukan transfer uang. Zanaila bilang kalau kita bantu dakwahnya, pahalanya ngalir ke keluarga. Dakwah boleh Bu, tapi bukan berarti semuanya ngaku ustazah bisa dipercaya. Banyak yang manfaatin orang baik kayak ibu. Kalau benar ceramahnya dari hati, kenapa harus ada harga? Kenapa surga jadi paket? Itu udah cukup jelas kok Bu. Tapi ibu lain juga ikut nak, masa semuanya salah? Aku nggak mau lihat ibu rugi, apalagi ditipu atas nama agama. Tolong Bu, jangan datang lagi ya ke kajian itu. Ibu cuma pengen keluarga kita bahagia di dunia sama akhirat nak. Kita ibadah aja sendiri, tanpa bayar tiket surga kayak gitu. Ya udah ya, ibu bakal pikirin. Mulai sekarang, jangan kirim uang ke ustazah itu lagi ya Bu. Iya. Keesokan harinya, di ruang tamu rumah Naila, Tana tengah mencatat pesanan kosmetik yang berserakan di meja. Tak lama, sebuah ketukan terdengar. Assalamualaikum Tazah Naila.
Waalaikumsalam. Oh, Bu Rayu, ada apa Bu? Lagi sibuk saya nih. Maafkan ku ya Ustazah, saya cuma mau tanya soal uang infak ke surga yang dulu saya serahin. Maksudnya? Uang apa Bu? Kalau saya jelasin waktu itu. Semua uang itu buat amal. Iya, tapi saya cuma pengen tahu amalnya kemana Naila. Hati-hati ngomongnya Bu. Jangan lancang. Uang itu udah saya serahin lewat jalur batin. Saya doakan ada amal khusus. Itu caranya. Kalau Ibu nggak paham, jangan salah curiga. Saya udah sadar ya Naila, kamu itu cuma manfaatin orang kayak saya. Astagfirullah. Ibu ini sudah sama saya ya. Emang Ibu lemah banget. Kalau nenek ikhlas, gak perlu nuntut. Neraka loh Bu kalau meragukan niat suci. Ya Tuci itu gak butuh amplop Naila. Saya tahu sekarang. Semua cuma akal-akalan kamu aja. Diam. Saya nggak butuh yang omong orang kayak Ibu. Kamu bisa bohongin banyak orang, tapi gak selamanya. Allah Maha tahu. Pergi dari rumah saya sekarang ya. Saya nggak mau lihat muka Ibu lagi. Beberapa hari kemudian, malam itu turun hujan deras. Yana Nicin dan Naila sedang mengendarai motor di tikungan dekat rumah Bu Rahayu. Motornya tergelincir. Astagfirullah. Motor terjatuh keras. Tubuhnya terpental ke pinggir jalan. Ia menjerit, menahan sakit di kakinya yang berdarah. Dari dalam rumah, Bu Rahayu tersentak mendengar itu. Ya Allah, suara apa itu? Ia keluar. Di bawah hujan, ia melihat sosok Naila terkapar. Lah, astagfirullah. Kamu kenapa nak? Bu, saya jatuh. Tolong saya. Sini, pelan-pelan. Bu, saya udah jauh sama Ibu. Tapi ternyata Ibu masih mau nolong saya. Karena kamu manusia, nak. Biarpun kamu salah, ada waktu buat tobat. Allah, tutup pintu maaf. Kali lagi, maafin saya ya Bu. Saya dimaafin kok dari dulu. Sekarang giliran kamu yang minta ampun sama Allah. Naila menatap ke arah hujan yang belum mereda. Dalam hatinya, ia tahu semua kebohongan akhirnya membawanya ke titik paling rendah.